Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, resum otitis media. Jadi di sini kami ada 12 anggota mahasiswa. Yang pertama ada Ardi Daniel Dun, Alfi Akhliana Nurfahma, Asifah Solafiyah, Brita Arinda Putri, Damianus Darahende, Diance Ate, Domingas Martin, Elo Akhila, Eva Indriana, Farhan Nur Arif, Lia Datul Masrifah, dan Linda Putri Handayani. Selanjutnya, intervensi yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan proses inflamasi pada jaringan telinga tengah. Tujuannya penurunan rasa nyeri. Kriteria hasilnya, klien mengungkapkan bahwa nyeri berkurang. Klien mampu melakukan metode pengalihan suara. Nursing interventionnya yang pertama yaitu selidiki keluhan nyeri, perhatikan lokasi, intensitas skala 0 sampai 10 dan faktor pemberat atau penghilang. Rasionalnya yaitu membantu mengidentifikasi intervensi yang tepat dan mengevaluasi keefektifan analgesik. Yang kedua yaitu alihkan perhatian klien dengan menggunakan teknik-teknik relaksasi. Relaksasi seperti menarik nafas panjang. Rasionalnya, metode pengalihan suasana dengan melakukan relaksasi bisa mengurangi nyeri yang diderita klien. 3. Atur posisi klien. Rasionalnya, posisi yang sesuai akan membuat klien merasa lebih nyaman. Gangguan komunikasi berhubungan dengan efek kehilangan pendengaran. Tujuan gangguan komunikasi berkurang atau hilang kriteria hasil. Klien memakai alat bantu dengar atau jika sesuai. Menerima pesan melalui metode pilihan, misal komunikasi lisan, bahasa lambang, berbicara dengan jelas pada telinga yang baik. Dapatkan apa metode komunikasi yang diinginkan dan catat pada rencana perawatan metode yang digunakan oleh staf dan klien, seperti tulisan, berbicara, bahasa isyarat. Rasionalnya, dengan mengetahui metode komunikasi yang diinginkan oleh klien, maka metode yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan klien. Baik, di sini saya akan membacakan contoh kasusnya, yaitu anak K berusia 12 tahun masuk di ruang perawatan THT dengan keluhan keluar cairan putih dari telinga kanan yang disertai dengan demam dan nyeri telinga. Orang tua pasien mengatakan anaknya memiliki riwayat batuk dan pilek. Dan 2 hari terakhir ini tiba-tiba keluar cairan bening dari telinga kiri dengan konsistensi kental. Dan hasil pemeriksaan fisiknya didapatkan nyeri pada pergerakan aurikulanya dan terdapat edema dan serumen kental pada MI-nya. Serta terdapat perforasi pada membran timpani telinga kanan. Tes rinnya negatif, tes fiber laterasi ke kanan. Pada tes bisiknya pasien tidak dapat mendengarkan suara yang berfrekuensi rendah. TTV-nya 120/80 mmHg, nadinya 110 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius. Keluarga pasien mengatakan harus berbicara dengan nada tinggi pada klien karena klien kadang tidak nyambung bila diajak berbicara dengan suara yang rendah. Klien merasa cemas, menarik diri dan malu pada lingkungan karena penyakitnya menimbulkan bau. Baik, selanjutnya dari kasus di atas tadi diambil 2 diagnosa. Yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan proses inflamasi pada jaringan telinga tengah. Selanjutnya yang kedua yaitu gangguan komunikasi berhubungan dengan efek kehilangan pendengaran. Baik, selanjutnya yaitu pada diagnosa yang pertama, data subjektif yang didapat yaitu orang tua pasien mengatakan anaknya memiliki riwayat batuk dan pilek, keluar cairan bening dari telinga kiri dengan konsistensi kental. Pada data objektifnya yaitu laki-laki berusia 12 tahun, TTV-nya 120/80 mmHg, nadinya 110 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan nyeri pada pergerakan aurikula. Terdapat edema
dan serumen kental pada MAE serta terdapat perforasi pada membran timpani telinga kanan. Selanjutnya yaitu pada diagnosa yang kedua, data subjektif, keluarga pasien mengatakan harus berbicara dengan nada tinggi pada klien karena klien tidak mendengar atau tidak nyambung bila diajak berbicara dengan suara yang rendah. Data objektifnya yaitu laki-laki berusia 12 tahun dengan TTV 120/80 mmHg, nadinya 110 dan suhunya 39 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan fisik terdapat perforasi pada membran timpani telinga kanan dan tes rinanya negatif. Tes Weber, laterasi ke kanan, dan pada tes fisik pasien tidak dapat mendengarkan suara berfrekuensi rendah. Baik, selanjutnya tentang planning dan intervensi. Yang pertama dengan outcome pada diagnosa yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan proses inflamasi pada jaringan telinga tengah. Tujuannya penurunan rasa nyeri. Dengan kriteria hasil klien mengungkapkan bahwa nyeri berkurang. Klien mampu melakukan metode pengalihan suasana. Pada diagnosa yang kedua yaitu gangguan komunikasi berhubungan dengan efek kehilangan pendengaran. Tujuan gangguan komunikasi berkurang atau hilang. Kriteria hasilnya klien memakai alat bantu dengar jika sesuai, menerima pesan melalui metode pilihan misalnya komunikasi lisan, bahasa lambang atau berbicara dengan jelas pada telinga yang baik. Yang kedua yaitu dengan intervensi. Pada diagnosa yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan proses inflamasi pada jaringan tengah. Selidiki keluhan nyerinya, perhatikan lokasinya dan intensitas skalanya, dan faktor pemberat atau penghilang. Rasionalnya yaitu membantu mengidentifikasi intervensi yang tepat dan mengevaluasi keaktifan dan analgesik. Pada diagnosa yang kedua yaitu gangguan komunikasi berhubungan dengan efek kehilangan pendengaran. Intervensinya yaitu dapatkan apa metode komunikasi yang diinginkan oleh klien dan catat pada rencana perawatan metode yang digunakan oleh staf dan klien seperti tulisan, berbicara atau dengan bahasa isyarat. Rasionalnya yaitu dengan mengetahui metode komunikasi yang diinginkan oleh klien, maka metode yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan klien. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu nyeri sudah teratasi pada klien. Yang kedua, pasien juga sudah mampu melakukan komunikasi dengan baik. Yang ketiga, vertigo pasien teratasi. Yang keempat, pasien mengerti dan sudah dapat memahami tentang penyakitnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.